Alkitab membuat non-Kristen ragu-ragu pada agamanya. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Ini lagi di saung. Ya. Itu ada apa bambu-bambu gitu, saya bikin saung ya. Ya, seperti itu sambil ngopi ya. Alkitab membuat non-Kristen menjadi ragu-ragu pada agamanya. Ya, yang disebut non-Kristen adalah mulai dari Yudaism, ya, gereja-gereja Tritunggal, juga Kedar Arab, penyembah dewa Allah bulan sabit, dan 4.300 agama-agama dunia lainnya. Itulah non-Kristen, mereka ragu-ragu. Alkitab membuat mereka ragu-ragu pada agamanya. Setidak-tidaknya ada 7 hal berikut ini. 1. Tuhan Allah itu harus roh, harus maha hadir. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Tuhan Allah yang roh itu maha hadir. Ibrani 4 ayat 13. Membuat non-Kristen agama-agama dunia menjadi ragu-ragu pada agamanya. Tuhan Allahmu roh atau tidak? Tidak, Pak. Tuhan Allah kami entitas pribadi, yat, tidak memenuhi syarat Tuhan Allah. Betul, berarti tidak maha hadir dong, dibatasi oleh ruang dan waktu dong. Iya, makanya mereka ragu-ragu. Mereka ragu-ragu karena kebenaran Alkitab. Tuhan Allah itu mutlak harus roh. Di jagat raya ini tidak ada Tuhan Allah yang roh selain Tuhan Allahnya orang Kristen. Ya, yang pertama. Yang kedua, Tuhan Allah itu harus esa. Esa itu artinya satu. Berkali-kali saya mengatakan bahwa janda anak satu tidak bisa disebut janda anak esa. Jadi Tuhan Allahmu itu esa kalau roh. Ya, ada nggak Tuhan Allah yang esa selain Tuhan Allahnya orang Kristen? Tidak ada, Pak. Mereka mulai ragu-ragu. Agama-agama dunia mulai ragu-ragu pada agamanya karena kebenaran Alkitab. Ya, Allah itu esa, ya, Markus 12 ayat 29, ya, Yohanes 5 ayat 44, Yakobus 2 ayat 19, satu Allah, ya. Terus yang selanjutnya, Allah itu harus punya nama. Wah, ini Pak, sampai kiamat juga menjadi ragu-ragu pada agama. Ya, Tuhan Allah itu punya nama. Yudas 1 ayat 25, 1 Korintus 8 ayat 6, kemudian Roma 16 ayat 27, Tuhan Allah itu punya nama, Yesus Kristus. Sampai kiamat agama-agama dunia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan Allahmu punya nama. Maka mereka mulai ragu-ragu pada agamanya. Kemudian selanjutnya, Tuhan Allah itu harus alfa omega, bukan muncul di tengah jalan lalu menghilang di nggak tahu kemana, ya toh. Bapa itu baru muncul tahun 30 Masehi, hilang tahun 33 Masehi. Ada juga yang Tuhan Allah baru muncul abad ke-7 lalu menghilang. Demikian pula Elohim itu baru muncul 400 sebelum Masehi lalu menghilang, nggak jelas karena terbukti Elohim bukan Tuhan Allah, Bapa itu bukan Tuhan Allah, bulan sabit bukan Tuhan Allah. Ya, sampai kiamat tidak bisa membuktikan. Jadi Tuhan Allah yang roh, ya, satu, maha hadir, ya, esa, punya nama itu, dan alfa omega itu Yesus Kristus. Mereka mulai ragu pada agamanya. Kemudian kitab suci, ya, kitab suci itu harus ditulis oleh nabi dan rasul. Ya, mereka mulai ragu-ragu, loh Pak, kitab kami tidak ditulis oleh nabi dan rasul. Betul, makanya tidak memenuhi syarat kitab suci karena tidak ditulis oleh nabi dan rasul, ya. Jadinya tidak memenuhi syarat kitab suci. Ya, mulai ragu-ragu pada agamanya, ya.
Kemudian surga itu harus milikku, milik Yesus, ya. Lukas 22 ayat 30. Surga itu harus surga Yesus, ya. Tidak bisa masing-masing agama punya surga, ya. Ya, yang harus real, yang harus nyata, ya. Itu surga milik Yesus. Itu sebabnya para penganut agama mulai ragu-ragu pada agamanya, ya. Dan ada yang lain juga, ya. Jadi clear, ya. Kebenaran Alkitab membuat non-Kristen ragu-ragu pada agamanya. Very clear, ya. Itu sebabnya ya sekarang mereka udah mulai ragu-ragu nih. Ya mulai ragu-ragu, ya. Orang-orang Yudaism juga ragu-ragu, orang Tritunggal apalagi orang penyembah dewa Allah bulan sabit juga sama. Mereka ragu-ragu karena kebenaran Alkitab tidak bisa dibantah bahwa Tuhan Allah itu harus satu roh maha hadir, punya nama dan harus alfa omega. Kitab suci harus ditulis nabi dan rasul harus dipilih oleh Yesus, ya. Kemudian surga itu harus nyata, ya. Surga itu harus milik Yesus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, memang berat sih Pak, ya. Dan sekarang Anda sudah tahu mereka mulai ragu-ragu terhadap agamanya. Yang selama ini kami agung-agungkan Elohim, nggak taunya gerombolan para Allah. Kami agung-agungkan Tritunggal Maha Kudus, nggak taunya maha sesat, maha bejat. Yang kami agung-agungkan Maha Suci, Maha Tinggi, nggak taunya Dewa Allah bulan sabit. Nah, mulai ragu-ragu pada agamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.